Eh, Pertama kami sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di acara pelantikan siswa dan siswi SMK Baruna Dukuhwaru. Tak lupa pula kami sampaikan sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala bimbingannya sehingga kita semua dapat menjadi umat yang dirahmati, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, yang terhormat Bapak Ibu wali murid, yang terhormat para dewan guru dan staf SMK Baruna, serta tak lupa pula yang kami cintai dan kami banggakan, siswa dan siswi SMK Baruna Dukuhwaru. Jadi terima kasih atas kehadirannya semuanya. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa kami masih dalam suasana berduka atas meninggalnya almarhum Bapak Haji Muhammad Suripto, orang tua kami, bapak kami, pemimpin kami, yang mana sepeninggal almarhum kami mengemban tugas yang sangat berat sekali, karena memang apa yang sudah beliau mulai mau tidak mau harus kami lanjutkan, dan kami berkomitmen untuk ke depan harus lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi perkenalkan, pertama-tama saya Wahyudi Iksan. Jadi saya apoteker, sebelumnya bekerja di industri farmasi gitu. Jadi ketika ditunjuk sebagai kepala sekolah, hal pertama yang saya pikirkan adalah ini tugas mulia, karena di sini semata-mata hanya untuk menciptakan atau mewujudkan atau merealisasikan masa depan generasi penerus bangsa. Jadi istilahnya kalau boleh dibilang bukan karena prestis dan sebagainya, enggak, tapi lebih karena itu. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan, bahwa memang perlu kita sadari di dunia industri, selama saya berkecimpung di dunia industri lebih dari 9 tahun, itu memang gap antara dunia pendidikan dan dunia industri sangat besar sekali. Ini mau tidak mau harus kita akui. Bahkan pemerintah sendiri pun harus melaksanakan yang namanya pendidikan vokasi untuk penyetaraan. Dan ini tugas yang sangat berat bagi para pelaksana di dunia pendidikan tentunya. Orang tua atau wali murid pasti sangat berharap bahwasannya putra-putrinya yang telah disekolahkan di sini ke depannya setelah lulus pasti harapannya adalah dapat membanggakan orang tua, dapat bekerja sesuai dengan harapan orang tua, sesuai dengan cita-cita dari anak itu sendiri dan orang tuanya. Apalagi ini adalah pendidikan sekolah menengah kejuruan yang mana memang disiapkan untuk terjun di dunia kerja, seperti itu. Jadi pengalaman yang saya temui di dunia industri, kalau boleh saya bercerita, dari satu tenaga operator yang saya rekrut, saya harus menyaring 20 sampai 30 siswa terbaik lulusan SMA dan SMK. Proses seleksinya sangat sulit, boleh saya bilang seperti itu.
siswa atau siswi yang diundang hadir ke perusahaan untuk menjalani proses seleksi itu sendiri sudah melaksanakan seleksi administratif, mulai dari CV, mulai dari nilai akademis, mulai dari dokumentasi kesehatan, itu kita saring. Dari ratusan CV yang masuk kita saring, bahkan ribuan. Tersisa 20 sampai 30 kita tes lagi, yang namanya psikotes, interview dan sebagainya. Dari situ baru kita pilih satu kandidat yang memang sesuai dengan kriteria perusahaan. Dan ini menurut saya tantangan yang sangat besar yang harus instansi ini, sekolah ini lakukan, bahwa ke depan itu memang sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam membimbing, membina dan mendidik siswa-siswinya agar siap kerja. Itu seperti itu. Ternyata di industri tidak cukup hanya menseleksi yang terbaik dari yang terbaik. Ternyata industri juga masih kewalahan dalam melaksanakan program training. Nah, ini yang menurut saya tantangan. Bukan hambatan berarti sekolah SMK kurang bagus, enggak. Justru ini sangat menantang sekali gitu. Karena memang industri juga butuh waktu 3 sampai 6 bulan agar siswa yang baru diterima tadi benar-benar nyetel dengan ritme di industri. Jadi ini menurut saya tantangan yang sangat besar yang harus kita hadapi, yang harus mau tidak mau kita harus siap seperti itu. Nah, selaras dengan program pemerintah yang memang sangat gencar sekali dalam mendukung sekolah menengah kejuruan ini, yang mana penyetaraan kurikulum berbasis industri sekarang sedang rame-ramenya digalakkan di pemerintah. Artinya memang sekolah harus segera memperbaiki kurikulumnya sehingga tidak ketinggalan zaman seperti itu. Terlebih lagi kalau kita menyadari bahwa era sekarang ini kita menghadapi masa atau era revolusi 4.0. Nah, ini sangat-sangat menakutkan kalau boleh dibilang seperti itu. Banyak sekali lapangan kerja yang dulu tersedia sekarang menjadi hilang. Ini terus terang saya sampaikan karena memang dampaknya sudah terasa. Tapi juga kita tidak perlu khawatir bahwa dengan era revolusi 4.0 ini ternyata tercipta lapangan kerja baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Contoh simpelnya adalah seperti ini. Kita semua tahu kita punya gadget, kita punya HP yang sudah Android, yang sudah internet koneksi masuk ke desa juga sudah bagus. Mungkin kita sering mendengar yang namanya Tokopedia, atau startup, atau e-commerce, atau Bukalapak kalau Bapak Ibu sudah pernah membuka, atau Gojek. Nah, seperti ini fenomena baru yang memang ke depan peranan teknologi ini sangat penting sekali. Nah, ini mau tidak mau sekolah sebagai sarana pendidikan ini harus mengarah ke sana depannya seperti itu. Nah, dengan adanya manajemen baru di SMK Baruna ini, memang kita ke depan akan fokus ke sana. Pendidikan kita akan kita arahkan ke program penyetaraan dengan industri. Bagi siswa taruna-taruni yang memang enggan untuk dinas di pelayaran, sekolah ke depan juga akan menyiapkan program kewirausahaan. Jadi ini memang komitmen manajemen baru sepeninggal almarhum Bapak Haji Muhammad Surito, Bapak kami. Ke depan kita akan bergerak ke arah sana. Jadi kita juga ingin mendukung program pemerintah dalam menciptakan kemandirian, baik kemandirian dari segi dunia usaha, kemandirian dari segi ekonomi, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi ini memang komitmen dari sekolah kami. Baru hari Jumat dan Sabtu kemarin saya sebagai wakil dari SMK Baruna dan pihak yayasan menghadiri acara di Jogja
yang langsung diselenggarakan oleh Kapusbang SDM Perhubungan Laut mengenai EMSA. Jadi ternyata ketika kita berlayar di Eropa atau warga negara Indonesia yang berlayar di Eropa pada umumnya itu harus mengikuti penyetaraan yang namanya EMSA, European Maritime Safety Agency. Jadi ini semacam agensi atau katakanlah quality system yang dibentuk oleh negara-negara Eropa, bahwa pelaut yang berlayar ke Eropa harus qualified seperti itu. Banyak sekali ternyata di situ yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah ternyata di Eropa itu pelaut Indonesia itu sangat disukai oleh negara-negara asing. Jadi ini adalah salah satu peluang besar bagi kita. Kenapa disukai? Kita tentunya senang disukai gitu ya. Tapi ternyata kita disukai pertama karena gajinya rendah. Kenapa gajinya rendah? Karena kompetensi SDM-nya dianggap rendah. Jadi kita disukai bukan berarti terus gajinya tinggi, enggak, ternyata kebalikannya. Jadi karena murah seperti itu. Kita kalah bersaing dengan Filipina, negara di ASEAN, tetangga kita itu yang ternyata juga istilahnya kompetensinya ternyata lebih tinggi dari kita. Walaupun kalau kita bilang negara maju mana, pasti lebih maju negara kita, negara Indonesia ini. Tapi ternyata di Filipina itu pelautnya dihargai lebih tinggi daripada pelaut Indonesia. Nah, ini juga tentunya menjadi PR bagi kita, bagi instansi ini SMK Baruna Dukuhwaru untuk meningkatkan kompetensi, terutama yang terkait dengan aspek bahasa atau bahasa Inggris. Karena memang nanti kalau taruna-taruni ini berlayar ke luar negeri, tentunya bahasa Inggris ini sangat penting. Supaya apa? Supaya ketika berkomunikasi tidak seperti, mohon maaf, bahasa Tarsan seperti itu. Mau bilang apa, disuruh apa, beda dengan yang dilakukan. Nah, ini perlu kita arahkan ke arah sana gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ternyata sesuai dengan standar EMSA tersebut, guru bahasa Inggris kita itu juga harus tersertifikasi sesuai dengan AIMO. Nah, ini juga tentunya nanti pengembangan SDM di SMK ini akan kita setarakan di situ. Jadi begitu Bapak Ibu wali murid yang terhormat, bahwa memang sekolah di Baruna ini sudah tepat sekali gitu ya. Di sini ibaratnya kita prodi yang kita sediakan itu sudah sesuai dengan lapangan kerja. Tinggal nanti kita melakukan penyempurnaan sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, terkait dengan inovasi, SMK Pelayaran Baruna ini boleh dibilang SMK atau sekolah pelayaran yang telah berinovasi. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena kita di sini ada yang namanya program studi kesehatan, itu seperti itu. Jadi selain pelayaran, kita ada program studi kesehatan. Nah, saya ketika menghadiri acara di Jogja tersebut, sharing dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, ternyata sebagian besar itu hanya berkecimpung di dunia pelayaran saja. Jadi tidak ada program studi kesehatan. Padahal program studi kesehatan ini sendiri juga salah satu pilar penting yang sangat didengungkan oleh pemerintahan Indonesia ini. Jadi seperti itu. Jadi program studi keperawatan itu juga sangat prospek ke depannya. Tinggal nanti kita sediakan apa namanya pembekalan sesuai dengan kurikulum di industri. Jadi itu tantangan SMK ini. Kemudian ada program studi farmasi juga di sini. Nah, farmasi ini juga saya berkecimpung langsung di sana, memang prospeknya sangat besar sekali. Cuman memang dari program studi yang ada sekarang, farmasi yang sekarang itu jauh ketinggalan. Kalau dulu asisten apoteker itu cukup SMK farmasi, kalau sekarang asisten apoteker adalah D3 farmasi. Itu.
Yang kedua adalah di industri itu ingin bahwa lulusan SMK Farmasi ini siap kerja. Jadi mau tidak mau ke depan dari manajemen sekolah dan yayasan itu akan bergerak ke arah program studi farmasi industri. Jadi kita benar-benar akan terjun langsung menggembleng siswa-siswi ini, kita setarakan dengan standar industri. Contohnya adalah seperti ini. Di industri ada yang namanya industri jamu contohnya. Ada yang namanya proses ekstraksi. Mau tidak mau sekolah harus menyediakan fasilitas mini atau istilahnya seperti skala kecil, fasilitas untuk proses ekstraksi. Jadi siswa-siswinya nanti diharapkan itu bisa langsung terjun ketika lulus dari sini, langsung bisa diserap di dunia industri. Mesin cetak tablet, jadi itu nanti kedepannya akan kita lengkapin prodinya. Jadi memang prospeknya masih sangat besar sekali di dunia farmasi, apalagi dengan era JKN ini, era JKN Jaminan Kesehatan Nasional yang kita semua menikmati melalui BPJS Kesehatan. Perusahaan farmasi memang membutuhkan banyak sekali tenaga-tenaga operator ataupun tenaga manajerial di bidang farmasi. Jadi ini ke depan menjadi menjadi keuntungan dan tentunya juga tantangan bagi kita semua untuk mempersiapkan itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa yang perlu kita sadari adalah dunia pendidikan itu tidak hanya tentang sekolah, bahwa dunia pendidikan itu adalah juga tentang keluarga, tentang lingkungan, tentang masyarakat, bagaimana semuanya ini saling mendukung. Peran sekolah sudah jelas, masuk jam 7, pulang jam 2 atau jam setengah 3, yaitu tentang pengajaran. Di sana ada pengajaran tentang intelijensi, di sana ada pendidikan tentang karakter dan moral, di sana ada pendidikan tentang agama dan sebagainya. Nah, porsi di sekolah tentunya juga kita pahami terbatas untuk membentuk siswa-siswi seperti yang membanggakan, seperti yang orang tua harapkan itu. Tentunya sekolah juga pasti ada kekurangan banyak seperti itu. Makanya kami mohon, saya selaku kepala sekolah juga meminta agar peran orang tua, wali murid semuanya, keluarga itu juga diperlukan seperti itu. Jadi ibaratnya sekolah sampai jam setengah 3, nanti setengah 3 dan seterusnya di rumah. Nah itu kami mohon agar putra putrinya, adik-adiknya dibimbing, dibina juga di rumah agar juga mengikuti. Jadi istilahnya kita percuma di sekolah belajar jam 7 sampai jam 3 atau setengah 3, ternyata di rumah tidak belajar lagi. Nah itu juga menurut saya sih masih kurang, sangat kurang sekali. Di samping itu juga keluarga dapat mengarahkan putra-putrinya atau adik-adiknya untuk mengikuti kegiatan yang positif di lingkungan masyarakat. Jadi semuanya sebenarnya saling berkaitan. Kalau ada siswa-siswi yang baik, itu bukan berarti baik sekolahnya, bukan. Jadi karena memang faktor-faktor tadi saling mendukung. Sekolahnya baik pasti, orang tuanya baik pasti, masyarakat atau lingkungannya juga mendukung baik pasti. Jadi semuanya peran bersama, bukan karena sekolahnya. Jelas untuk sekolah ini, manajemen yang baru ini kita berkomitmen penuh. Kita berkomitmen penuh untuk menyiapkan putra-putri atau adik-adik ini supaya nanti siap di dunia kerja dan dapat diterima di dunia kerja. Itu harapan dan cita-cita dari sekolah ini. Sekian dari saya. Kiranya jika ada salah sikap ataupun kata dan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.